Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Setelah kita menyelesaikan pembahasan pembuktian dan pengafirmasian eksistensi Tuhan, dan kita sudah keluar dari pandangan dunia materialistik dan ateistik, pada pertemuan ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tema ketauhidan, yakni pembahasan terkait bahwasanya eksistensi wajibul wujud adalah tunggal dan esa. Pertama tentunya yang perlu kita pahami adalah makna tauhid itu sendiri. Tauhid dan ketunggalan Tuhan merupakan istilah dengan ragam makna dalam filsafat, teologi, serta irfan. Di antara makna tauhid dalam istilah filsafat, karena kita punya pembahasan adalah filsafat ketuhanan, maka kita membahasnya dengan pendekatan tauhid dalam istilah filsafat. Makna tauhid dalam istilah filosof. Pertama, tauhid dalam keniscayaan eksistensi, yaitu tidak ada eksistensi yang daruri secara zati, yakni wajibul wujud bizzati, kecuali wujud Tuhan yang maha tinggi. Kedua, tauhid yakni kesimpulan, bisatat, dan ketiadaan rangkapan dengan ketiga jenisnya, yaitu ketiadaan rangkapan dan bagian-bagian aktual, ketiadaan rangkapan dari bagian-bagian potensial, serta ketiadaan rangkapan dari esensi dan eksistensi, atau mahiyah dan wujud. Pengertian tauhid yang ketiga yakni menafikan diferensiasi sifat, keterpisahan sifat dengan zat. Dengan kata lain, sifat-sifat yang dipredikasikan kepada Tuhan, yang dipredikatkan kepada Tuhan, tidak sama dengan sifat-sifat entitas materi yang mengaksiden pada zat mereka. Dalam istilah filsafat, sifat-sifat Tuhan bukan sifat-sifat penambahan pada zat. Misdak dari sifat-sifat tersebut adalah zat Tuhan itu sendiri. Semua sifat-sifatnya identik satu dengan yang lainnya dan identik pula dengan zatnya. Jadi tidak ada perbedaan dari dimensi misdak. Perbedaannya hanya pada tataran konsepsi saja. Keempat, tauhid dalam penciptaan dan pengaturan, yaitu Tuhan tidak memiliki sekutu dalam mencipta dan mengatur alam semesta ini. Kelima,
tauhid dalam pelaku hakiki, yakni setiap efek dan perbuatan yang terlahir dari pemberi efek dan pelaku pada akhirnya bersandar kepada Tuhan. Tidak ada satupun pemberi efek yang independen, berdiri sendiri dalam memberikan efek, kecuali hanya Tuhan. La mu'athir fil wujud illallah. Selanjutnya kita akan memaparkan pertama tauhid dalam keniscayaan wujud. Para filosof muslim dalam membuktikan keesaan dan ketunggalan zat wujud wajib menyuguhkan beragam argumentasi. Argumentasi yang paling argumentatif adalah argumentasi yang berpijak pada Burhan Siddiqin versi Mullah Sadra. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah memaparkan Burhan Siddiqin dalam perspektif atau dalam pemikiran Mullah Sadra, dalam teori Sadrul Muta'allihin. Nah, Burhan Tauhid ini kita akan uraikan. Wujud mempunyai tingkatan sempurna, yang tidak ada lagi tingkatan yang lebih sempurna darinya. Jadi di dalam piramida eksistensi terdapat puncak daripada piramida tersebut, di mana tingkatan yang paling sempurna dan paling tinggi, dan tidak ada lagi yang lebih tinggi serta lebih sempurna darinya. Yakni ia memiliki kesempurnaan nirbatas. Wujud yang seperti ini tidak akan plural, tidak akan jamak. Secara istilah, ketunggalannya adalah ketunggalan hakiki. Wahdah hakka hakikiyah. Dengan demikian, wujud yang menempati paling sempurna dan paling tingginya piramida eksistensi ini, yaitu wajibul wujud, atau secara istilah di dalam agama adalah Tuhan, ya wujudnya mustahil plural. Wujudnya mustahil lebih daripada satu. Pada hakikatnya, premis pertama argumentasi ini merupakan kesimpulan dari Burhan Siddiqin. Yakni konklusi Burhan Siddiqin, yaitu rentangan level-level eksistensi mesti berakhir pada wujud yang paling tinggi dan paling sempurna, di mana wujud ini tidak mempunyai sedikit pun kelemahan dan ketaksempurnaan dalam eksistensi, yakni mempunyai kesempurnaan tak terbatas. Adapun premis kedua akan jelas dengan sedikit perenungan, yaitu jika wujud tersebut, wujud yang memiliki kesempurnaan tak terbatas plural, yakni lebih dari satu, maka setiap mereka tidak akan mempunyai kesempurnaan objektif yang dimiliki selainnya. Yakni kesempurnaan mereka semua adalah kesempurnaan yang terbatas.
Misalnya A mempunyai kesempurnaan tertentu, B mempunyai kesempurnaan tertentu. A tidak mempunyai kesempurnaan B, demikian sebaliknya B juga tidak mempunyai kesempurnaan A. Sementara berdasarkan premis pertama, kesempurnaan wujud wajib adalah kesempurnaan nirbatas. Adalah kesempurnaan tak terbatas. Jadi kalau ada sedikit pun ketakpemilikan kesempurnaan, berarti kesempurnaannya terbatas. Dan ini menyalahi premis pertama. Bisa saja misalnya seseorang menyangka kesempurnaan tanpa batas wujud wajib melazimkan tidak ada satupun wujud lain yang mengada. Sebab adanya wujud lain berarti adanya sebagian dari kesempurnaan eksistensial yang dimilikinya. Jawaban dari persangkaan tersebut adalah, atau jawaban dari pemikiran tersebut adalah kesempurnaan tingkatan-tingkatan wujud lainnya yang kesemuanya adalah ciptaannya merupakan pancaran dan bayangan kesempurnaannya. Jadi tidak mempunyai keberdirian tersendiri, terpisah dari wujud hak subhanahu wa ta'ala. Wujud mereka tidak berhadapan dengan kesempurnaan tanpa batas wujud wajib. Lain halnya jika diasumsikan adanya wujud wajib yang kedua. Dalam kondisi ini, kesempurnaan eksistensial keduanya akan saling berhadapan. Dikarenakan setiap mereka mempunyai kesempurnaan yang mendasar dan independen, sehingga setiap mereka masing-masing mempunyai keeksistensian yang terpisah. Tapi jika dia merupakan ciptaan dan manifestasi dari wujud yang paling tinggi tingkatannya, maka dalam hal ini setiap mereka dalam tingkatan di bawahnya itu merupakan pancaran dan bayangan dari wujud paling sempurna. Berbeda dengan yang tadi. Setiap mereka bukan pancaran dan bayangan dari yang lainnya. Yakni A mempunyai keeksistensian sendiri dan B mempunyai keeksistensian sendiri. Dengan kata lain, dua kesempurnaan akan saling berhadapan jika kedua wujud diasumsikan berada dalam satu tingkatan yang sama. Akan tetapi, jika salah satunya berada di bawah tingkatan yang lainnya secara vertikal, maka keduanya tidak akan saling berhadapan. Boleh jadi misalnya kita ibaratkan hanya ada satu matahari dan tidak ada lagi selainnya, dan tingkatan-tingkatan di bawahnya itu hanyalah merupakan iluminasinya, merupakan pancarannya saja. Yakni cahaya-cahaya yang bertingkat-tingkat dari paling rendahnya cahaya sampai paling dekatnya cahaya ke matahari, itu semua merupakan pancarannya matahari yang tunggal ini. Atas dasar ini, keberadaan ciptaan tidak bertentangan dengan ketakterbatasan kesempurnaan Tuhan. Ketika Tuhan mencurahkan kesempurnaan kepada ciptaan, kesempurnaan tersebut tidak lenyap dari dirinya, tidak pula kehilangan dari dirinya. Memang betul asumsi
adanya dua wujud wajib tentu tidak sejalan dengan keterbatasan kesempurnaan keduanya. Makanya hanya satu wajibul wujud, hanya satu wujud wajib, hanya satu Tuhan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan keesaan dan ketunggalan Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa. Ya. Dan berbagai versinya yang lain. Berikutnya kita akan membahas penafian bagian-bagian aktual. Jika diasumsikan bahwa wujud wajib terangkap dari bagian-bagian yang ada secara aktual, maka terdapat dua kemungkinan. Semua bagian-bagian tersebut adalah wujud wajib atau sebagian diantaranya adalah wujud mungkin. Jika semua bagian-bagiannya adalah wujud wajib dan tidak saling membutuhkan, maka asumsi ini bermakna pluralitas wujud wajib yang telah dibuktikan kebatilannya. Dan apabila diasumsikan bagian-bagian tersebut saling membutuhkan, maka hal ini juga tidak sejalan dengan asumsi wujud wajib. Dan jika diasumsikan salah satu bagiannya tidak butuh pada selainnya, maka yang merupakan wujud wajib adalah bagian yang tidak butuh tersebut. Akan tetapi tentu rangkapan seperti ini sebagai rangkapan yang terdiri dari maksudnya bukan rangkapan yang terdiri dari bagian-bagian hakiki. Sebab pada rangkapan hakiki, ya, ia butuh pada bagian-bagiannya. Yani tidak ada satu bagian misalnya yang tidak butuh kepada bagian-bagian yang lainnya. Jadi asumsi yang kedua ini juga berakhir kepada suatu bentuk bukan rangkapan hakiki. Selain itu, bila diasumsikan salah satu bagiannya adalah wujud mungkin, maka bagian tersebut adalah akibat. Dan bila bagian tersebut adalah akibat dari bagian lainnya, berarti bagian lain tersebut adalah wujud wajib yang memiliki wujud independen. Maka tentu asumsi terangkapnya mereka adalah asumsi yang tidak benar pada hakikatnya. Karena tidak sama dia punya kualitas kewujudan. Satu sebab, satu akibat. Dan juga dari dimensi kewujudan, satu wujud wajib, satu wujud mungkin. Akan tetapi bila diasumsikan bagian yang merupakan wujud mungkin tersebut adalah akibat dari wujud wajib yang lain, maka hal ini juga berimplikasi pada pluralitas wujud wajib yang sudah dibuktikan kebatilannya. Atas dasar ini, maka asumsi terangkapnya zat wujud
wajib dari bagian-bagian aktual adalah asumsi yang tidak betul. Sama sekali tidak benar. Nah, berikutnya kita akan membahas penapian bagian-bagian potensial, ruang, dan waktu. Yang dimaksud dengan keberadaan bagian-bagian potensial bagi suatu entitas adalah secara aktual entitas tersebut merupakan wujud yang tunggal. Jadi secara realitas ia tunggal. Dan tidak satu pun dari bagian-bagiannya yang memiliki aktualitas. Tidak mempunyai personalitas dan determinasi tertentu. Namun secara akal bagian-bagiannya dapat diurai dan dipisahkan satu dari yang lainnya. Misalnya terdapat satu tali yang terdiri dari 1 meter. Secara realitas hanya satu tali saja, tetapi bisa dipersepsikan tali ini diurai beberapa bagian. Misalnya terdiri dari 2 bahagian, masing-masing 50 cm. Nah, setiap saat penguraian tersebut terjadi, entitas yang tunggal tersebut menjelma menjadi beberapa entitas yang setiap mereka memiliki determinasi, mempunyai batasan dan personalitas tertentu. Jadi terbagi 2 individu, 2 keberadaan. Bagian-bagian potensial jika memiliki kemungkinan berkumpul, maka hal ini bermakna maujud yang terangkap darinya adalah maujud yang memiliki dimensi ruang, yaitu memiliki panjang, lebar, dan volume, ketebalan. Namun apabila bagian-bagian tersebut tidak memiliki kemungkinan berkumpul dan bagian yang satunya mengada setelah menyadanya bagian yang lain, hal ini berarti maujud tersebut memiliki dimensi waktu. Sebagaimana diketahui, kedua dimensi tersebut merupakan karakteristik maujud materi, merupakan karakteristik benda materi. Atas dasar ini, menafikan bagian-bagian potensial dari Tuhan berarti menafikan unsur kebendaan darinya, menafikan unsur kematerian darinya. Hasilnya menafikan ruang dan waktu dari Tuhan. Adapun argumentasi atas penafian bagian-bagian potensial dari wujud wajib, yaitu entitas yang memiliki bagian-bagian potensial secara akal dapat dibagi menjadi beberapa entitas. Pada akhirnya entitas tersebut memiliki kemungkinan meniada. Ya, jadi tali yang 1 meter ketika dia terbagi menjadi masing-masing 50 cm, maka keberadaan tali yang 1 meter itu meniada. Sementara eksistensi wujud wajib bersifat daruri, bersifat niscaya dan mustahil tiada. Eksistensi wujud wajib
ya mustahil dia tiada, karena wujudnya adalah daruri, yakni wajib secara zat. Dalil dan argumentasi lain bahwasanya bagian-bagian potensial di setiap entitas sejenis dengan entitas tersebut, sebagaimana bagian-bagian garis, permukaan, dan volume sejenis dengan mereka sendiri. Jika diasumsikan wujud wajib memiliki bagian-bagian potensial sebagaimana wujud mungkin, dari jenis wujud mungkin, hal ini mengharuskan bagian-bagian tidak sejenis dengan keseluruhan. Dan jika diasumsikan bagian-bagian tersebut juga merupakan wujud wajib, hal ini melazimkan kemungkinan pluralitas wujud wajib, yang mana wujud wajib yang terlahir dari penguraian dan pembagian secara aktual, yang terlahir dari penguraian dan pembagian itu secara aktual tidak mempunyai realitas. Yani tidak, karena kita sudah membahas bahwa mustahil terdapat pluralitas dalam wujud wajib. Yakni wujud setiap mereka menjadi tidak juga wujud wajib. Karena tadinya ia belum ada, nanti ketika terjadi penguraian baru terjelmah keberadaannya. Artinya setiap mereka tidak daruri. Sementara eksistensi wujud wajib adalah daruri. Daruri bizat. Dan tidak memiliki kemungkinan meniada. Mustahil tiada. Nah, selanjutnya kita akan membahas penafian bagian-bagian analitik. Filosof Muslim klasik mempunyai pembahasan dengan tema menafikan esensi dari wujud wajib. Mereka menyuguhkan beragam argumentasi untuk membuktikan perkara ini. Berkat pembahasan ini, maka berbagai masalah ketuhanan dapat terselesaikan. Berikut argumentasi mereka yang paling sederhana. Identitas esensi atau mahia, identitas mahia adalah identitas yang tidak menolak keberadaan, tidak pula menolak ketiadaan. Yakni nisbahnya antara ada dan tiada adalah sama. Identitas seperti ini tidak berlaku bagi zat suci Tuhan. Dalam artian, esensi dan imkan adalah dua saudara kembar, adalah identik satu dengan yang lainnya. Sebagaimana imkan yang mustahil bagi Tuhan, maksudnya keimkanan mustahil bagi Tuhan, esensi pun tidak akan menemukan jalan pada zat suci Tuhan. Dengan berpijak pada prinsip-prinsip hikmah muta'aliyah, hal ini bisa dijelaskan dalam bentuk lain yang menghasilkan konklusi yang lebih signifikan dan lebih menakjubkan. Pada dasarnya,
Jadi penguraiannya demikian, pada dasarnya esensi itu terabstraksi dari batasan maujud terbatas. Sebagaimana disebutkan, esensi adalah sebuah format konsep yang bisa diterapkan pada maujud terbatas. Sementara wujud Tuhan adalah wujud tak terbatas. Berasaskan ini, maka tidak ada jalan esensi pada wujud Tuhan. Tidak ada esensi yang bisa terabstraksikan dari wujudnya. Sebab eksistensinya nirbatas. Jadi tidak bisa terabstraksi dari suatu wujud nirbatas. Tidak ada batasan keeksistensiannya. Makanya tidak ada keapaan pada eksistensi Tuhan. Tidak ada mahiyah. Dengan kata lain, akal mampu mengurai maujud terbatas menjadi dua sisi. Menjadi dua aspek. Aspek mahiyah dan aspek wujud. Aspek esensi dan aspek eksistensi. Dalam filsafat juga dijelaskan bahwasanya semua entitas mungkin, semua maujud mungkin adalah pasangan, rangkapan yang terangkap dari esensi dan wujud. Kullu mumkinin zaujun tarkibiyun murakkabun min mahiyatin wa wujudin. Sementara wujud Tuhan adalah wujud murni. Akal tidak bisa menisbahkan esensi kepadanya sedikit pun. Dengan ini, kebasitan dengan makna paling dalamnya terbuktikan bagi wujud suci Tuhan. Yaitu ketak rangkapan, ketak berkomposian, ya, ketak berangkapan dengan pengertian yang paling dalam, itu sudah kita buktikan bagi wujud suci Tuhan. Dalam artian kebasitan tersebut melazimkan atau ketakberangkapan tersebut melazimkan penafian segala jenis rangkapan dari wujud suci Tuhan. Bahkan rangkapan dalam tinjauan dan uraian serta analisis akal pun, yaitu rangkapan mahiyah dan wujud atau esensi dan eksistensi. Di antara hasil yang diperoleh dari kebasitan dalam makna kemurnian dan kenirbatasan Tuhan adalah tidak ada satu dan sedikit pun kesempurnaan yang ternegasi dari Tuhan. Jadi seluruh kesempurnaan yang mungkin secara umum itu ada pada hakikat wujud Tuhan. Yakni semua sifat kesempurnaan terafirmasi bagi Tuhan.
tanpa adanya penambahan sesuatu ke dalam zatnya. Dari sini juga pun tauhid dalam sifat terbuktikan. Yakni berpisahan konsepsi-konsepsi yang beragam dari sifat-sifat dan zat itu pada Tuhan. Tapi dalam bentuk misdaqiyahnya hanya tunggal, hanya satu. Ya. Dan kesatuan mereka adalah hakiki. Tak ada warna sedikit pun dari kerangkapan dan keberkomposisian. Inilah tauhid hakiki. Yang di dalam istilah yang bagian pertama tauhid dijelaskan itu disebut tauhid wahidiyah, dan bagian kedua tauhid ini yang menafikan seluruh rangkapan-rangkapan dari eksistensi Tuhan disebut dengan tauhid ahadiyah, yang diisyaratkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Ini adalah tauhid ahadiyah. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang akhir ayatnya itu adalah tauhid wahidiyah. Ya, sekianlah pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita yang meyakini pertama eksistensi Tuhan, yang kedua tauhid pada ketuhanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.